Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang salah satu structure bahasa Inggris yaitu conditional sentence. Sebagaimana yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang format 16 tenses, kemudian kita juga sudah melihat aktif dan passive voice beserta makna yang terkandung pada tenses tersebut. Saya izin share screen di sini. Oke, jadi hari ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan tentang conditional sentence ya. Nah, conditional sentence ini sangat banyak kita jumpai dalam baik itu tulisan berupa misalnya kita membaca pada media atau kita membaca pada artikel, buku, maupun kita mendengar conversation dari antara satu orang dengan orang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang yang pertama saya ingin menjelaskan dulu what is the conditional sentences. Apa itu kalimat kondisional? Nah, jadi kalimat kondisional itu adalah kalimat pengandaian ya. Pengandaian. Nah, jadi ini sekali lagi kita berandai-andai. Jadi kalimat ini sekali lagi kita berandai-andai di sana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pola penyusunan kalimat pengandaian ini. Okay, everyone, let's begin. We have three kind of conditional sentence. The first one, we call that by conditional sentence type 1. We have here the formula for the conditional sentence type 1. The formula is given by if plus simple present plus simple future. Oke. Jadi di sini kita punya formula untuk conditional sentence kalimat pengandaian tipe 1, yaitu if tambah simple present ditambah dengan simple future. Nah, jadi ini contohnya gimana? Nah, misalnya we make the example here. In example, if I have much money, nah, ini contoh saya buat contoh yang paling mudah ya. If I have much money, jika saya punya banyak uang, I have much money means the simple present. Simple present. Simple present. If I have much money, I will treat you. I will treat you. Jika saya punya banyak uang, saya akan mentraktir kamu. Nah, ini. Jadi sekali lagi, if plus simple present, I have much money, plus by simple future. This sentence have a tenses is simple future. Simple future. I will treat you. This sentence is simple future. Nah, what is the meaning? What the meaning of this sentence? Maknanya adalah atau kesimpulan yang dapat kita ambil
kesimpulan dari kalimat ini, kita belum tentu mentraktir orang tersebut. Misalnya, saya belum tentu mentraktir kamu. Kapan saya baru akan mentraktir kamu? Ketika saya punya banyak uang. Artinya kesimpulannya, bisa saja saya akan mentraktir kamu, dan bisa saja saya tidak mentraktir kamu. Nah, I will treat you if I have much money. But I will not treat you if I do not have much money, atau I have no much money. Nah, jadi di sini sekali lagi, the structure of the sentence we can write by if I have much money, I will treat you, or we can write also by I will treat you if I have much money. Nah, jadi kebalikannya juga boleh. I will treat you artinya akibatnya terlebih dahulu, baru penyebabnya. Akibatnya adalah saya akan mentraktir kamu. Penyebabnya adalah jika saya punya banyak uang. Jadi please choose which one do you want to write the style. Whatever, you can write by the first style, or you can write by the second one. The meaning of these two sentence is same. Jadi arti kalimat ini sama. Sekali lagi kesimpulannya, kamu bisa saja mentraktirnya dan bisa saja tidak. Kenapa? Karena kejadiannya ini belum berlangsung. Sekali lagi, ini kejadiannya belum berlangsung. Jika saya punya banyak uang, saya akan mentraktir kamu. Artinya kan belum. Nah, seperti itu. I hope you can understand what the meaning of the conditional sentence type 1. Okay. For the second, we have a conditional sentence type 2. Okay, we have the formula for this kind of conditional sentence type 2. If plus simple past, then added by or plus simple past future. Simple past future. Okay. This is the formula for writing the conditional sentence type 2. Nah, jadi kita dapat menulis, we give the example here. In example, I would go home. Okay, I make following by the formula. If I finished course last week, if I have finished excuse me, I have a mistake here. Okay, the example here I give you simple past future. So that means okay, if I finish my course last week, I would go home. Okay, once again, if I finish my course last week, I would go home. Nah, jadi artinya jika saya menyelesaikan
studi saya minggu kemarin, saya akan pulang. Nah, bisa dipahami enggak? Artinya, this conditional sentence occur in the past ya. Jadi conditional sentence ini terjadi pada waktu yang lalu, sudah terjadi kejadiannya. Kan jika saya menyelesaikan kursus saya minggu kemarin. Jika saya minggu kemarin menyelesaikan kursus saya, maka saya akan pulang. Kira-kira what the abstract meaning of this sentence? Apa kira-kira makna yang tersirat dari kalimat ini? Nah, sekali lagi saya bacakan. Jika saya seandainya menyelesaikan kursus saya atau studi saya minggu kemarin, saya akan pulang. Nah, artinya kalimat ini kesimpulannya adalah saya. Nah, kesimpulannya adalah I do not go home. Nah, kesimpulannya ini saya tidak pulang, saya tidak jadi pulang. Nah, ya. Saya tidak jadi pulang. Kenapa? Because I do not finish my course. Oke. Jadi ini kesimpulannya. Sekali lagi, the conclusion of this sentence is simple present. Oke, jadi kesimpulan dari conditional sentence tipe 2 adalah simple present. Nah, ini kesimpulannya. I do not means simple present. And because I do not finish my course. Nah, this sentence is also using simple present. Nah, sekali lagi, saya bercerita sama kalian, misalnya, jika saya menyelesaikan studi saya minggu kemarin, saya akan pulang. Nah, artinya apa? Artinya saya tidak jadi pulang. Kan kesimpulannya tersirat kira-kira seperti itu. Oke. I hope you can see this kind of conditional sentence type too. Okay, everyone, we go to the last one. Number 3 is conditional sentence. Conditional sentence type 3. Okay. We have the formula here for the conditional sentence type 3. If plus past perfect plus by past future perfect. Past future perfect. Past future perfect. This is the formula for the conditional sentence type 3. Okay. We write the example here. In example, if I had visit Japan, if I had finished, if I had visit Japan, if I had finished, if I had visit Japan, I would have given you parcel. Parcel, misalnya seperti itu. Jika saya telah mengunjungi Japan,
Nah, telah baru saja mengunjungi Jepang, maka saya akan memberi kamu oleh-oleh, sebuah oleh-oleh. Nah, sekali lagi ini kejadiannya sudah berlalu ya, past, tetapi past perfect. Past perfect itu kejadiannya ya artinya sudah uh, lebih duluan kejadiannya past perfect daripada past tense. Nah, artinya apa? Sama seperti tadi, kesimpulannya adalah the conclusion is, nah ini conclusionnya atau kesimpulannya adalah kan saya tidak jadi memberi kamu parcel, kan itu kesimpulannya. Nah, jadi sekarang saya ulangi, kalau saya, nah saya ulangi bahasanya, kalau atau jika saya telah baru saja mengunjungi Jepang, saya akan memberikan kamu sebuah oleh-oleh. Nah, apa yang tersirat dalam pikiran Anda? Tentu yang tersirat adalah lawannya, kesimpulannya, yaitu I did not give you a parcel. Nah, inilah kesimpulannya. Because I did not visit Japan. Nah, ini kesimpulannya ya. This is the conclusion of the sentence. So, what is the tense of the conclusion? Nah, tenses-nya adalah kesimpulannya berbentuk simple past. Sekali lagi, the conclusion dari conditional sentence type 3 is simple past. Nah, seperti itu. Same with the first conditional sentence, you can also change the structure. In example, past future perfect first, and then if plus by past perfect. In example, I would have given you a parcel if I had visit Japan. Kita balikkan dia. Kita buat dampaknya terlebih dahulu, baru penyebabnya. Saya akan memberikan kamu sebuah parcel. Saya akan memberikan kamu sebuah parcel jika saya telah mengunjungi Jepang. Nah, boleh juga ya. Nah, yang jelas ini kesimpulannya seperti ini. Oke, we have already learned about the conditional sentence type 1, where the type 1 has the conclusion. Jadi kita masih ragu because the event kejadiannya belum terjadi. Nah, but for the second type of conditional sentence, simple if plus simple past plus simple past future, we have the conclusion. Kita sudah memiliki kesimpulan, sudah tahu kita artinya atau kesimpulannya. Tetapi kesimpulan, we write the conclusion in term of simple present. Nah, seperti tadi, I do not go home, kesimpulannya. Kita buat dalam bentuk simple present. Otherwise, for the third type, tipe yang ketiga, if plus past perfect plus past future perfect, we have the conclusion in term of simple past. Jika kita punya yang ketiga ini, maka conclusion kita dalam bentuk simple past. I did not give you a parcel because I did not visit Japan. Itu yang tersirat. Nah, okay. If you want more example, I still have an example here. Jadi apa contoh yang paling mudah ya? Nah, ini yang paling mudah untuk kita pahami ya. If I have, oke lah seperti ini. If saya buat contoh yang conditional sentence type 2 ya. If I, excuse me,
if I study hard, jika saya belajar dengan keras atau dengan giat, I would sorry ya, salah. I would get good GPA. GPA means IPK ya. Jika saya belajar dengan keras, saya akan mendapat nilai atau IPK yang bagus. Nah, jadi ini saya buat conditional sentence type 2, contoh ya, tipe 2 ya, by using simple past, dan simple past future. Nah, artinya ini kejadiannya sudah berlangsung. Sesuatu yang sudah berlangsung itu pasti sudah ada kesimpulannya. Nah, jadi kalau sekarang saya berbicara kepada orang, misalnya kalian, jika saya belajar sungguh-sungguh atau jika saya belajar dengan giat, maka saya akan mendapat IPK yang bagus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kan pasti lawan daripada ini kesimpulannya kan. The conclusion is I didn't get the good GPA. Nah, itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya the conclusion is I do not, in terms of simple present, I do not get good GPA. This is the conclusion of that sentence. Kesimpulannya adalah saya tidak mendapatkan IPK yang bagus. Why? Because I do not study hard. Saya tidak belajar dengan sekuat tenaga saya atau dengan sungguh-sungguh, misalnya seperti itu. Okay. For the second type of conditional sentence, you also can write by I would get good GPA if I studied hard. Jadi bisa kita balikkan juga dia ya. Terserah menulisnya di mana. Tapi kesimpulannya otomatis kita ambil kesimpulannya. Boleh nggak Pak saya buat kesimpulannya saya tidak belajar keras. Saya tidak belajar sungguh-sungguh kesimpulannya. Boleh juga. Ya, tetapi kesimpulan yang paling benar itu kan saya di sini sebetulnya kan saya menyesal ini karena GPA saya rendah sekarang. Kan sekarang saya menyesal. Kenapa? Kenapa GPA saya rendah sekarang? Karena saya tidak belajar sungguh-sungguh dulu. Nah, kan itu sebetulnya yang tersirat di sana. The abstract meaning ya. Sehingga saya berbicara kepada orang, if I studied hard, nah, jika saya belajar sungguh-sungguh dulu, kenapa dulu? Karena dia simple past ya, studied, verb to. Nah, jika saya dulu belajar yang kuat, maka saya akan mendapat nilai yang baik. Otomatis kesimpulannya ya sekarang means simple present. Simple present. Okay. So at the end of this lecture, I ask you to practice or to exercise to write the sentence following the conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Jadi silakan dibuat contohnya menggunakan rumus yang sudah kita set baik untuk conditional sentence tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Bisa saja nanti untuk ujian kita akan minta buatkan contohnya dan how to summarize the sentence. Bagaimana cara kita menyimpulkan dari kalimat conditional sentence tersebut. Okay, everyone, I think it's enough for
this time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon.